Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Berikut adalah contoh coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Poltak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sapri. Selamat sore, Pak Poltak. Ya, selamat sore, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat, Pak. Iya, Bagaimana alhamdulillah. dengan Bapak? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat, Pak Poltak. Mudah-mudahan hari ini kita dapat berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya Pak ya, atas pertemuan kita nih ya Pak ya. Ya, Pak. Baik, sesuai dengan settingan kita beberapa hari yang lewat ya Pak ya. Ya, Pak. Kebetulan di sana kita berjanji bertemu hari ini ya Pak ya. Betul, Pak. Kira-kira Pak Poltak, ini apa tujuan kita bertemu ataupun apa yang akan kita bicarakan hari ini Pak Poltak? Oh, gini Pak, saya sebagai guru sepertinya ada masalah. Mungkin masalahnya yaitu tentang murid saya yang dalam satu keluarga itu ada 3 orang. Artinya kelas 1, kelas 4, kemudian kelas 6. Saya sebagai guru kelas 6. Ini murid saya ini secara bergantian tidak masuk sekolah. Kira-kira 2 hari dalam seminggu tidak masuk sekolah begitu. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, betul. Berarti hari ini pertemuan kita ini kita akan membicarakan masalah yang dihadapi Pak Poltak terkait dengan adanya murid Pak Poltak di sekolah tempat Pak Poltak bertugas. Ada 3 murid tadi ya Pak ya. Ya, betul Pak. 3 murid yang bermasalah atas kehadirannya bisa dalam 1 minggu itu 2 hari tidak hadir ya Pak ya. Kira-kira masalah lanjutannya apa ini Pak Poltak? Setelah saya telusuri dengan cara memanggil anak ini ke kantor, ke ruang guru begitu Pak. Saya tanya, ternyata anak ini atau murid saya ini dikarenakan menjaga adiknya yang masih kecil begitu Pak. Jadi secara bergantian, makanya tadi dalam satu keluarga itu yang 3 orang dalam satu keluarga itu bergantian 3 hari, maksudnya 2 hari dalam 1 minggu bergantian menjaga adiknya begitu Pak. Baik Pak Poltak, jadi saya ambil inti masalahnya berarti anak ini tidak masuk sekolah dikarenakan menjaga adiknya yang masih balita ya Pak ya di rumah ya. Iya betul Pak. Sehingga secara bergantian yang 3 orang ini bersaudara harus terpaksa harus tidak hadir di sekolah untuk mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya ya Pak ya. Iya betul Pak. Kira-kira Bapak Poltak sudah ada komunikasi dengan orang tuanya Pak? Kalau sejauh komunikasi dengan orang tuanya belum Pak, karena setiap saya melayangkan surat panggil orang tuanya tidak bisa datang. Karena berketepatan orang tuanya ini sebagai tulang punggung keluarga karena ayahnya sudah meninggal dunia begitu Pak. Oh iya Pak Poltak ya. Berarti permasalahan yang cukup kompleks ya Pak ya terhadap si anak ini ya Pak ya. Iya Pak. Selain sebagai orang tuanya ataupun ibunya sebagai single parents, si anak-anak juga terpaksa harus dikorbankan waktu belajarnya di sekolah ya Pak ya untuk membantu orang tuanya menjaga adiknya yang masih balita ya Pak ya. Iya betul Pak. Baik Pak Poltak,
Mungkin dengan perbincangan ini kita akan sharing, berbincang-bincang, mencari solusi atas masalah Bapak ini. Baik Pak Poltak, kira-kira apa yang ingin Bapak tuju dari pertemuan kita ini? Yang saya ingin atau tujuan dari pertemuan kita ini, saya ingin mencari solusi begitu Pak. Bagaimana caranya biar anak ini tidak dirugikan begitu Pak. Iya Pak Poltak. Baik, tidak dirugikan dari pembelajarannya di sekolah ya tentunya Pak Poltak ya. Kira-kira iya. Kira-kira dari permasalahan ini Pak Poltak, sekarang ini kalau kita kaitkan dengan rentang nilai ya Pak ya, dari angka 1 sampai dengan 10, keadaan ataupun tujuan Pak Poltak dari masalah ini berada di poin berapa? Kalau kita kaitkan dengan rentang waktunya, angka 1 bisa ataupun kita simpulkan rendah dan angka 10 maksimal. Dari tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Poltak, posisi masalah itu sekarang di mana Pak Poltak? Sesuai dengan rentang nilai ya Pak, rentang. Iya. Kalau angka 1 rendah, kemudian angka 10 tinggi gitu ya Pak. Ya, kalau maksimal. posisi sekarang itu saya rasa di angka 5 Pak. Iya. Angka 5 ya Pak ya. 5 Pak. Berarti di tengah-tengah dia Pak ya. Iya Pak, di tengah. Artinya harus ada penyelesaian dari masalah ini ya Pak ya. Iya betul Pak. Dari tujuan Pak Poltak yang tadi, agar anak ini bisa kembali bersekolah, tidak meninggalkan pelajarannya di sekolah. Kira-kira nanti dari angka 5 ini Bapak ingin bergeser ke angka berapa agar terselesaikan masalah ini? Kalau keinginan saya sih Pak, bergeser ke angka 10 gitu ya Pak. Iya. Tentunya begitu ya Pak ya. Iya, tentunya begitu. Tapi bercermin dari keadaan si anak ini, di angka 9, 8, 9 sudah alhamdulillah begitu Pak. Dari keadaan keluarga si anak ya Pak ya. Betul Pak. Iya. Yang single parent tadi ibunya ya Pak ya. Iya betul. Angka 9 pun sudah merupakan nilai yang cukup memuaskan bagi kita dari permasalahan si anak. Baik Pak Poltak, selanjutnya dari tujuan ataupun target Pak Poltak itu untuk menyelesaikan masalah si anak, yaitu tadi ingin mencapai angka 9, paling tidak angka 9 ya Pak ya. Iya betul. Angka 9 pun sudah merupakan penyelesaian yang sempurna dari permasalahan si anak ini. Kira-kira apa rencana ataupun tindak lanjut dari Pak Poltak ataupun peluang-peluang yang bisa dipergunakan Pak Poltak untuk mencapai tujuan angka 9 tadi? Kalau rencana yang ada dalam mindset saya Pak, ya, saya berencana begitu, mau mengajak adiknya yang masih kecil ini dibawa aja ke sekolah begitu Pak. Oh ya, dibawa ke sekolah ya Pak ya? Iya, dibawa ke sekolah gitu. Artinya si anak balita tadi yang dijaga bergantian oleh anak yang 3 ini diikutkan saja ke sekolah ya Pak ya? Diikutkan aja ke sekolah Pak. Iya, agar anak kita yang 3 ini, yang 3 bersaudara ini tetap bisa setiap hari ke sekolah ya Pak ya? Iya, betul Pak. Sehingga tidak tinggal mata pelajaran ataupun materi pembelajarannya. Kalau itu solusi dari ataupun rencana peluang yang bisa Bapak Poltak terapkan, melihat kondisi sekolah, itu kira-kira apa hambatan yang akan dihadapi oleh Pak Poltak nantinya? Kalau melihat dari kondisi sekolah Pak, kalau menurut saya hambatan dari kondisi sekolah tidak ada, karena sekolah saya ini adalah sekolah yang ada di batas kecamatan, istilahnya di pedesaan begitu Pak. Jadi jauh dari keramaian, kemungkinan anak ini bisa bermain dengan leluasa di halaman sekolah. Dan kebetulan kelas juga ada yang kosong, mungkin bisa disediakan kelas kosong untuk si anak ini begitu.
Kemudian Iya. kalau hambatannya Pak, mungkin saat proses pembelajaran begitu, tiba-tiba adiknya ini rewel atau nangis di Iya, luar. iya. Namanya Nah, juga balita ya, Pak ya. yang mengakibatkan pecah fokus dalam pembelajaran begitu. Itu yang Hmm. saya takutkan sebagai hambatan begitu, Pak. Oh, iya ya. Berarti hambatan secara teknis tidak ada ya, Pak ya. Ya, tidak ada, Pak. Ada hambatan dengan situasi kondisi sekolah tidak ada, hanya saja Pak Poltak khawatir dengan anak balita rewel, suatu saat Iya, rewel dan akan mengganggu fokus pembelajaran anak yang 3 tadi, abang-abangnya ya, Pak ya. iya betul, Pak. Dari hambatan itu Pak Poltak, ada nggak solusi yang terpikir dari Pak Poltak untuk mengantisipasi hambatan tersebut? Kalau solusi yang terpikir dalam pikiran saya gitu ya, Pak. Iya, Kebetulan eh, anak ini kan anak yatim gitu ya. Jadi iya, saya iya, sebagai iya. guru mungkin bisa berbagi dalam Hmm. artian bekerja sambil ibadah gitu, Pak. Jadi saya rencananya mau membelikan entah mainan gitu ya, Iya, kemudian eee, makanan-makanan ringan. iya, Mungkin dengan itu, dengan mainan atau makanan ringan ini, si adik yang kecil ini atau yang balita ini tidak rewel dia saat kakaknya melaksanakan pembelajaran di kelas begitu, Pak. iya, iya. Ide yang sangat brilian sekali dari Pak Poltak ini. Patut dicontoh oleh guru-guru yang lain yang mempunyai masalah yang sama dengan Pak Poltak. Iya, Dan sangat dermawan sekali. Mudah-mudahan menjadi rencana yang baik dan berkah untuk kedepannya. Baik, Pak iya, Poltak, iya, Pak. dari pembicaraan kita untuk kedepannya, agar lebih tegas ya Pak ya, Iya, agar lebih eh, nyata, kira-kira dari pembicaraan kita tadi apa saja aksi yang akan dilakukan oleh Pak Poltak ke depannya untuk mengatasi masalah ini. aksinya mungkin saya berkonsultasi mungkin ya Pak sama kepala sekolah begitu, kemudian Iya, sama dewan guru yang lain yaitu guru iya, bidang studi Pak. Karena di iya, dalam satu ada guru bidang studi misalnya guru pendidikan agama Islam, guru iya, olahraga, dan kemungkinan juga saya akan memanggil orang tuanya atau iya, mungkin iya, saya yang mendatangi orang tuanya begitu Pak. iya, iya. Dan tentunya juga dengan solusi yang tadi ya Pak ya, Iya akan betul Pak. membawa si Si adik adik balita yang tadi ke balita sekolah. tadi ke sekolah Um, betul. iya, menyediakan tempat dan ruang yang memungkinkan di sekolah ya Pak ya. Iya betul Pak. Baik, dari strategi ataupun rencana Pak Poltak, berarti saya dapat menyimpulkan prioritas utamanya adalah membawa adik balita tadi ke sekolah, sehingga pembelajaran abang-abangnya, anak yang 3 tadi yang bersaudara tidak terganggu ya Pak ya. Iya betul. Nah, kira-kira rencana aksi yang diprogramkan oleh Pak Poltak itu kapan dilaksanakan kira-kira Pak? Kalau dilaksanakan secepatnya Pak, mungkin 2 atau 3 hari ke depan Pak. 2 atau 3 hari ke depan ya Pak ya? Ya, lebih cepat Nah, lebih baik Pak kalau menurut iya, lebih saya cepat gitu. lebih baik Ya, Pak. Benar Pak, sangat benar sekali. Lebih cepat lebih baik agar masalah yang kita hadapi bisa teratasi ya Pak ya. iya betul Pak. Baik Pak Poltak, tentunya Pak Poltak tidak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira untuk melaksanakan rencana aksi Pak Poltak mengatasi masalah ini 2-3 hari ke depan tadi yang disampaikan oleh Pak Poltak. Ada nggak kira-kira kawan atau rekan sejawat yang bisa membantu atau bahkan mengingatkan Pak Poltak untuk melaksanakan rencana aksi tadi? Kalau kawan atau rekan sejawat sepertinya ada Pak, karena kebetulan di sekolah kami sekolah baru dan guru-gurunya di sana guru-guru muda semua Pak. Iya, Jadi iya. kalau yang membantu saya itu sepertinya yang paling prihatin dengan keadaan si anak ini yaitu guru Iya. pendidikan agama Islam begitu Pak. Oh iya, iya. Oke, baik Pak Poltak. Berarti ada rekan sejawat ya Pak ya yang bisa membantu atau bahkan mengingatkan Bapak untuk menjalankan rencana aksi ini.
Iya, Nah, betul, Pak. mudah-mudahan saya mendukung rencana Bapak. Habis ini, selesai ini, mudah-mudahan Bapak langsung nanti bisa berkoordinasi dengan guru pendidikan agama tadi, agar di waktu yang sudah Bapak rencanakan, Bapak atau Ibu guru agama tadi bisa mengingatkan atau membantu Bapak menjalankan rencana tadi. Iya, Pak. Baik, Pak Poltak, mungkin saya rasa pembicaraan kita udah rampung ini, Pak Poltak. Kita sudah mengenali masalahnya dan sudah ada rencana aksi yang sudah diprogramkan oleh Pak Poltak. Saya yakin dan percaya Pak Poltak bisa melaksanakan ini, dan saya berharap masalah Pak Poltak bisa teratasi dengan rencana-rencana yang sudah Bapak Poltak programkan. Ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak, ya Pak. Mungkin di lain pertemuan kita berjumpa kembali, kita jadwalkan untuk mengevaluasi aksi ataupun rencana aksi dari masalah Pak Poltak. Ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Sabri. Iya, terima kasih kembali Pak Poltak. Dengan sharing ini kita bisa saling berbagi dan saling mengatasi masalah. Mungkin Ya, cukup sekian Pak Poltak. Ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Poltak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sabri. Terima kasih kembali. Selamat sore Pak Poltak. Iya, sore Pak. Bapak Ibu guru hebat, demikian contoh penerapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Semoga sebagai guru